Yudis. Hari ini saya akan menunjukkan hasil pelajaran saya minggu ini, yaitu tentang keju. Apa itu keju? Keju adalah makanan yang terbuat dari zat-zat padat yang ada dalam susu. Keju memiliki banyak sekali rasa, lalu tekstur dan jenis. Keju sudah ada. Keju adalah makanan kuno. Keju sudah ada sejak zaman prasejarah yang sudah sangat lama sekali. Peneliti belum tahu kapan dan di mana keju sebenarnya dibuat aslinya. Jadi misal dia nggak ketahuan dia dibuatnya di Asia atau di Eropa. Nah, tapi keju itu boomingnya itu waktu zamannya Roman. Jadi di sekitar Roman. Nah, terus keju itu diperkirakan ada sekitar tahun 8000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Karena 8000 tahun sebelum Masehi itu sapi mulai diternakan. Nah, sekarang ini aku akan menunjukkan proses-proses pembuatan keju. Keju itu dibuat dengan 3 step. Step pertama adalah step pengasaman. Step ini untuk memisahkan air dadi dan dadi. Dadi itu padat-padatan benda padat yang ada dalam susu. Nah, untuk memisahkannya dimasukkan asam dan rennet. Rennet adalah zat yang ada di dalam perut kambing atau sapi. Itu di bagian dalamnya itu membuat kejunya memiliki rasa khasnya. Nah, ada beberapa keju fresh yang tidak menggunakan rennet, hanya menggunakan asam untuk memisahkannya, tapi hampir semuanya menggunakan rennet. Terus step kedua adalah pengolahan dadi. Setelah dadi sudah dipisahkan, dadi akan jadi kental dan kita bisa memegangnya. Nah, dalam ini mereka dipanaskan dan diolah. Ada beberapa keju yang lembut, biasanya sudah dikeringkan, digaram, lalu di package. Itu adalah keju-keju yang lembut, tapi hampir semuanya melewati proses ini. Setelah itu mereka melewati beberapa proses yang berbeda untuk setiap jenis. Jadi proses pertama adalah heating. Proses ini untuk ini digunakan untuk keju-keju keras. Keju-keju keras ini dipanaskan dalam temperatur 25 sampai 35 Celcius. Jadi supaya untuk mengeluarkan air dadinya lebih banyak. Lalu mode stretching seperti mozzarella. Ini jadi kejunya dadinya dimasukkan ke dalam air panas, lalu ditarik dan dipelintir. Jadi supaya untuk membuat rasa tekstur yang enak, yang rasanya lembut gitu. Lalu step selanjutnya adalah cheddaring. Jadi ini contohnya adalah keju cheddar. Jadi dadi-dadinya ditumpuk supaya air dadinya lebih banyak keluarnya. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya prosesnya seperti penyucian. Jadi dadinya dimasukkan ke dalam air hangat, lalu asamnya akan keluar. Nah, itulah setelah itu step ketiga adalah step untuk pematangan atau ripening. Jadi proses ini tergantung sesuai jenisnya. Ada mulai dari beberapa hari sampai beberapa tahun. Itu tergantung seberapa kebutuhan disimpannya. Jadi nggak kayak anggur yang harus semakin lama semakin baik. Ini cukup pas-pasan aja. Soalnya kan keju bisa cepat busuk. Nah, itu adalah 3 step untuk membuat keju. Step selanjutnya adalah selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis keju. Di keju itu sebenarnya ada
lebih dari 500 jenis, tapi mereka terbagi dalam kategori. Yang akan tunjukkan di sini adalah 5 kategori utama. Kategori pertama adalah keju cheddar. Ini adalah moisture. Ini salah satu contohnya adalah cheddar yang termasuk moisture hard. Jadi moisture itu kategori yang menentukan sesuai itu kepadatan. Jadi ada soft, lembut, semi soft, lembut tapi lebih keras dikit, lalu semi hard, lebih keras dikit daripada semi soft, lalu hard yang keras. Nah, cheddar itu salah satu itu masuk ke dalam hard, yang berarti dia masuk keras. Dan hampir semua keju masuk ke dalam kategori ini. Kategori selanjutnya adalah blue cheese. Blue cheese itu sebenarnya kategori, jadi bukan nama keju. Jadi ini yang aku tunjukkan ini adalah namanya Roquefort. Ini salah satu contoh blue cheese. Blue cheese itu memiliki banyak warna. Jadi warnanya antara abu-abu kebiruan sampai hijau tua. Jadi ada biru tua dikit, lalu hijau kebiru-biruan, hijau tua banget. Nah, itu adalah jenis-jenis keju blue cheese. Lalu keju selanjutnya adalah fresh. Keju jenis ini selalu fresh. Jadi kalau dia nggak diberikan pengawet dan diberikan tambah-tambahan lain, tapi dia harus dimakan cepat, tapi rasanya lebih fresh. Salah satu contohnya adalah mozzarella. Mozzarella ini disimpannya dalam air untuk supaya itu. Lalu selanjutnya adalah content cheese, seperti yang ini. Ini jangan lihat bagian bawahnya, lihat bagian atasnya. Karena bagian atasnya itu namanya double cream. Nah, ini konten itu adalah keju yang terbuat dari susu selain susu sapi atau susu sapi plus susu yang lain. Kalau susunya bisa terbuat dari macam-macam, dan kalau ini namanya keju double cream yang suka kita lihat di topping bagian atasnya itu terbuat dari keju ditambahkan krim supaya rasanya lebih gurih. Kalau ditambahkan krim, ini akan menjadi lemaknya jadi 60%, dan kalau triple lemaknya jadi 75%. Lalu yang terakhir adalah keju proses. Nah, ini keju yang paling sering kita lihat karena kejunya ini murah dan banyak di pasaran. Keju yang seperti ini nih contohnya keju yang satuan yang kotak-kotak itu yang kita suka lihat itu. Slice itu salah satunya. Nah, keju ini nih sebenarnya gabungan dari beberapa keju yang diberikan lebih banyak garam, warna makanan, dan pengawet. Ia enak dan lebih lembut, tapi konsekuensinya dia kurang baik untuk kesehatan. Nah, itulah kelima jenis keju yang ada. Yang 5 jenis keju utama. Nah, selanjutnya adalah homemade cheese and buttermilk resep. Ini adalah resep untuk membuat buttermilk dan keju. Jadi waktu aku belajar, aku ingin tahu lebih banyak, jadi aku cari resepnya, ternyata ada untuk bikin homemade cheese. Nah, untuk melakukannya kita membutuhkan susu segar 1 liter yang jangan UHT, lalu 1 cup buttermilk, lalu habis itu 2 sendok teh lemon juice atau cuka meja, lalu sama 3/4 sendok teh garam untuk rasa. Setelah itu aku melakukannya. Terus waktu aku lagi membuatnya,
aku nggak punya buttermilk, jadi aku mencari resepnya di internet dan aku ketemu ternyata buttermilk, dan buatnya ternyata emang nggak susah. Nah, ini adalah foto-foto aku ketika membuatnya. Ini foto barang-barangnya. Ini foto aku lagi buat buttermilk. Ini foto aku lagi buat keju untuk memisahkan dadinya. Lalu ini dadih sama air yang sudah lebih terpisah. Lalu ini ketika aku sedang memasukkannya ke dalam saringan, dan ini jadinya. Lihat kan, kelihatannya enak sekali, apalagi kalau ditambahkan garam dan bumbu-bumbu. Dan cara buatnya gampang deh. Inilah fakta-fakta yang aku pelajari tentang keju. Jadi keju yang kita buat di sini ini namanya cottage cheese atau keju rumahan. Lalu keju biru seperti Roquefort ini itu terbuat dari keju yang diberikan jamur seperti oncom dan tempe. Ya, itu kan diberikan jamur sengaja. Lalu negara yang paling banyak menghasilkan keju itu adalah US dengan sekitar 4.000-an ton per tahun. Lalu pengkonsumsi yang paling banyak itu ternyata di Yunani, sekitar 31,1 kilo per orang tahun 2009. Jadi banyak banget kan? Nah, itulah semua pelajaran yang aku pelajari. Terima kasih telah menonton.